students, how are you today? I hope you are fine ya. Hari ini kita masih dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Kita masuk ke chapter 6 dan materi kita hari ini adalah present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Kita simak penjelasannya berikut ini. Present perfect tense, chapter 6. Number 1, definition atau pengertian dari present perfect tense. Definisi dari present perfect tense. Present perfect tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai pada suatu waktu di masa lampau, namun efeknya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Number 2, function atau fungsi dari present perfect tense. Seperti halnya tense yang lain, present perfect tense juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah terjadi pada masa lampau, namun efeknya masih bisa kita rasakan saat ini. Example-nya, Elana has locked the door, and now we can't open it. Elana telah mengunci pintu, dan sekarang kita tidak bisa membukanya. Mengunci pintunya sudah terjadi. Efeknya, efek dari tidak bisa buka pintu itu masih terasa hingga saat ini. The second function atau fungsi yang kedua dari present perfect tense adalah untuk menyatakan pengulangan kegiatan atau aksi yang telah terjadi. Kapan waktu pengulangan kegiatan atau aksi tersebut tidak penting. Example-nya, Elana has written 3 poems this month. Elana sudah menulis 3 puisi bulan ini. Artinya ada pengulangan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan menulis 3 puisi selama bulan ini. Hanya saja kapan waktu mengulangnya itu tidak penting. Yang pasti dia sudah menulis poem atau puisi sebanyak 3 kali. Jadi ada pengulangan. The third function atau fungsi yang ketiga dari present perfect tense adalah untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Di sini nanti akan ada penggunaan for dan since. For itu artinya selama, sedangkan since artinya adalah sejak. Example-nya, Elana have lived here for 10 years. Berarti Elana sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Ada penggunaan for ya di sini. For artinya adalah selama. Number 3, pattern atau rumus dari present perfect tense. The first one, rumus untuk present perfect tense positif. Dimulai dari subjek plus have ataupun has plus past participle atau verb 3 plus complement. Coba dilihat boxnya. Untuk subjeknya, subjek I, you, we dengan they dipasangkan dengan auxiliary have. Untuk subjek she, he maupun it dipasangkan dengan auxiliary has. Past participle jangan lupa yaitu verb 3, untuk komplemennya bisa objek, bisa adverb atau kata keterangan, etc. dan lain sebagainya. Example-nya, I have eaten apple. Saya sudah makan apel. I, subjek I berarti dipasangkan dengan have, eaten itu verb 3-nya, apple sebagai komplemennya. Number 2, she has eaten apple. Dia sudah makan apel. Karena subjeknya she, berarti auxiliary-nya kita gunakan has, verb 3-nya adalah eaten, apple sebagai complement. And the last, they have eaten apple.
subjeknya adalah they, berarti auxiliary yang kita gunakan adalah have. Verb 3-nya eaten, apple-nya sebagai complement. They have eaten apple. Mereka sudah makan apel. Next, rumus untuk present perfect tense negative dimulai dari subjek plus have ataupun has plus not plus past participle atau verb 3 plus complement, atau bisa juga dengan subjek plus have atau has ditambah dengan never plus past participle atau verb 3 plus complement. Bedanya dengan yang tadi, ini hanya ditambahkan not maupun never. Untuk never sendiri digunakan ketika sesuatu belum atau tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, untuk subjek I, you, we, maupun they, pasangkan dengan auxiliary have not. Bisa juga disingkat dengan haven't. Bisa juga kita gunakan have never. Untuk subjek she, he, maupun it, kita pasangkan dengan auxiliary has not, atau bisa disingkat dengan hasn't. Bisa juga kita gunakan has never. Past participle jangan lupa verb 3, dan terakhir dengan komplementnya yaitu objek maupun adverb, atau bisa juga dengan yang lain. Example-nya, I have not eaten apple. Saya sudah tidak makan apel. Karena subjeknya I, berarti kita gunakan have not, karena negatif ya. Past participle jangan lupa eaten, apple-nya sebagai complement. Yang kedua, she hasn't eaten apple. Dia sudah tidak makan apel. Karena subjeknya she, berarti auxiliary-nya adalah hasn't. Eaten-nya sebagai verb 3 atau past participle, apple-nya sebagai complement. Dia sudah tidak makan apel. Dan yang terakhir, they have never eaten apple. Mereka belum atau tidak pernah makan apel. Rumus untuk present perfect tense interrogative yang yes no question atau pertanyaan yang jawabnya adalah yes maupun no. Dimulai dari have ataupun has plus subject plus past participle atau verb 3 plus complement, atau bisa juga dengan dimulai dari have ataupun has plus subject plus ever plus past participle atau verb 3 plus complement. Ever sendiri digunakan ketika menanyakan sudah pernahkah. Untuk tabelnya, auxiliary-nya tadi misalkan have, berarti subjeknya kita pasangkan dengan I, you, we, maupun they. Untuk auxiliary yang has, berarti kita pasangkan she, he, maupun it. Past participle-nya gunakan verb 3 atau bisa juga dengan ever verb 3. Komplementnya bisa objek, bisa adverb, etc. Question mark-nya jangan lupa tanda tanya. Example-nya yang pertama adalah have you ever gone to Jakarta? Auxiliary have kita pasangkan dengan subjek you, ever gone sebagai past participle, to Jakarta sebagai complement. Have you ever gone to Jakarta? Sudah pernahkah kamu pergi ke Jakarta? Example yang kedua, has she ever gone to Jakarta? Auxiliary-nya has kita pasangkan dengan subjek she, ever gone-nya sebagai past participle, to Jakarta sebagai complement. Has she ever gone to Jakarta? Sudah pernahkah dia pergi ke Jakarta? Example yang terakhir, have you finished? Auxiliary have kita pasangkan dengan subjek you, finish-nya sebagai past participle, have you finished? Sudahkah kamu selesai? Rumus untuk present perfect tense interrogative yang WH question. Dimulai dari WH question plus have ataupun has plus subject plus past participle atau verb 3 plus complement. Untuk WH question-nya yaitu what, who, where, when, why, maupun how. Tabelnya dimulai dari WH question. Untuk auxiliary have kita pasangkan dengan subjek I, you, we, they.
Untuk auxiliary has, kita pasangkan dengan subjek she, he, maupun it. Participle-nya, verb 3, komplementnya bisa objek, adverb, etc. Question mark, jangan lupa tanda tanya. Example-nya adalah what have you done? WH question kita pakai yang what, auxiliary-nya have, kita pasangkan dengan subjek you, dan-nya sebagai past participle. What have you done? Apa yang telah kamu lakukan? Example number 2, what has he done? WH question kita gunakan what, auxiliary-nya adalah has, kita pasangkan dengan subjek he. Past participle-nya adalah done, what has he done? Apa yang sudah dia lakukan? Demikian tadi penjelasan materi chapter 6 hari ini ya, tentang present perfect tense. Jangan lupa untuk ngecek pemahaman kalian, silahkan kembali ke Google Classroom dan kerjakan beberapa soal yang ada di sana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you our next meeting. Don't forget to keep on studying, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariska Juara.